Selamat malam semuanya. Malam, Namo Buddhaya. Namo Pada Buddhaya. pada kesempatan hari ini, sahabat terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing Dhamma yang akan diberikan oleh Bhikkhuni Badra Sudianti. Mungkin sebagian teman-teman di Papua sudah mengenal beliau karena sudah ada sekitar 2 kalian beliau ke Papua untuk keliling 3 ke kali, Bante. 3 kali ya. Oh, ini sudah masuk ya suhunya. 3 kalian ke Papua untuk sharing bersama kita, berbagi pengalaman. Nah, pada kesempatan malam hari ini, Suhu Badra Sudianti dari ini akan berbagi mengenai tak kenal maka tak sayang. Karena ada istilah lama, semakin kenal, tak kenal maka tak sayang, semakin kenal semakin sayang. Tapi belum tentu juga ya, belum tentu semakin kenal semakin sayang. Tapi itulah cara kita untuk proses. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud tak kenal maka tak sayang? Nanti kita akan sama-sama mendengar secara mendalam. Dan bagi teman-teman, nanti harapkan kita mendengar tanpa harus berkomentar dalam pikiran kita, cukup mendengar dulu atau mendengar secara mendalam. Meskipun terkadang kita ingin mengomentari dan sebagainya, kita belajar mengerti, melihat ke dalam diri kita. Oh ya, ada sankara untuk mengomentari. Jadi kita benar-benar fokus sehingga sannya atau pencerahan kita dalam berbagi dapat membawa pengetahuan yang bijaksana. Karena itu, waktu dan tempat saya berikan kepada Suhu. Namun Suhu perkenalkan diri lagi ya, biar lebih jelas. Ada sebagian teman yang belum mengenal. Silakan Suhu. Oke, Namo Sang Hyang Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Semuanya, Buddhaya. terima kasih pada Bante Sunanda. Lihat di sini juga ada Suhu Prawira dan Suhu CNI. Ya, selamat malam. Ini di Papua udah malam ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya ini harus salam dari Medan dulu untuk di Indonesia yang paling timur. Tahun ini sepertinya nggak bisa berkunjung ke Papua ini. Oke, saya akan buka dulu ya. Oke, kenal maka tak sayang. Ini satu pepatah yang sering kita sebut, sering kita ucapkan. Kenal, sebenarnya kalau mau dibilang kenal maka ya tak kenal aja. Nggak mungkin tak kenal langsung disayang juga. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentang Sangga Bhikkhuni. Ya, banyak sekali, bahkan di Medan sendiri, karena saya berdiamnya di Medan dan langsung juga membimbing ibu-ibu WBI. Banyak juga yang tidak mengerti tentang Sangga Bhikkhuni itu sebenarnya seperti apa, banyak yang nggak mengerti. Jadi, gunakan kesempatan ini juga untuk memperkenalkan para bhikkhuni kita supaya makin dikenal oleh Bapak Ibu, juga makin akan disayang. Oke. Nah, saya akan bagi dalam 3 tahap, yaitu dari awal mula, lalu zaman kebangkitan, dan saat ini. Awal mula ini mungkin saya akan mulai dari akan membicarakan sedikit tentang Mahapajapati Bhikkhuni. Beliau sebagai leluhur dari Sangga Bhikkhuni. Kebangkitan dan saat ini saya akan membicarakannya nanti di Sangga Bhikkhuni yang di Indonesia. Ya, kita tidak membicarakan yang di luar negeri, tapi akan yang di Indonesia. Nah, Mahapajapati sebagai pelopor. Nah, hari ini kalau tidak ada Bhikkhuni, tidak ada Mahapajapati yang memohon kepada Buddha, mungkin hari ini tidak ada wanita yang menjadi bhikkhuni. Nah, dikatakan, ini itu akan cerita sedikit. Dikatakan bahwa setelah Raja Suddhodana meninggal, Mahapajapati keinginan untuk masuk menjadi sangga. Lalu
Buddha pernah memohon kepada Buddha pada saat Buddha berkunjung ke Kapilavastu. Pada saat itu langsung ditolak oleh Buddha juga. Buddha memohon, akan baik sekali yang mulia jika perempuan diizinkan untuk dihabiskan menjadi bikuni dan diakui sebagai sangga bikuni dalam dharma. Dan winaya yang diajarkan oleh Buddha. Bahwa menjawab, cukup Gotami, bukan untuk menyenangkanmu bahwa perempuan seharusnya diizinkan melakukan hal itu. Nah, ini adalah penolakan Buddha yang pertama. Yang kedua, setelah Raja Suddhodana meninggal, nah, Mahapajapati juga membawa 500 wanita bangsawan yang dari suku Sakya. Karena banyak sekali wanita tersebut suaminya banyak yang justru menjadi murid Buddha, menjadi sangga juga. Akhirnya banyak yang atau yang sudah meninggal. Nah, karena mereka tidak ingin lagi rumah tangga, akhirnya memutuskan ini menjadi masuk dari dalam sangga. Akhirnya Mahapajapati membawa 500 wanita itu untuk menemui Buddha, untuk memohon menjadi bikuni. Tapi waktu itu katakan mereka juga langsung memakai jubah seperti seorang sangga, lalu rambutnya juga dicukur, tidak memakai alas kaki, dan mengikuti Buddha. Dan memohon pada saat bertemu Buddha, memohon untuk diizinkan masuk ke persamuan sangga. Tapi kembali ditolak oleh Buddha. Nah, sampai ketiga kali juga ditolak. Jadi sekali memohon itu 3 kali. Jadi pertemuan ketiga kali berarti sebenarnya udah ditolak 9 kali. Kalau Suhu mikir sendiri ya, kalau pada saat itu Suhu yang sendirian jadi Mahapajapati mungkin ya udahlah nggak mau lagi. Tapi karena semangat dari Mahapajapati, beliau ingin sekali masuk ke dalam persamuan sangga, ingin sekali melatih dirinya, itu sangat kuat. Nah, jadi akhirnya karena sudah ditolak 3 kali oleh Buddha, mereka menangis 500 wanita bangsawan itu dengan Mahapajapati. Mereka berdiri pada saat itu di kota Waisali. Nah, mereka berdiri di gerbang. Nah, menangis karena sudah ditolak oleh Buddha untuk masuk dalam sangga. Pada saat itu baru bertemu dengan yang mulia Biksu Ananda. Beliau bertanya kepada Mahapajapati, kenapa Mahapajapati menangis, lalu berdiri di gerbang, lalu memakai juga seperti sangga, rambut juga sudah dicukur, penuh debu, kakinya juga karena berjalan kan wanita bangsawan, mereka berjalan tanpa alas kaki sudah bengkak, sudah berdarah, jadi kelihatannya kasihan sekali. Jadi Ananda akhirnya masuk ke dalam dan memohon kepada Buddha untuk mengizinkan wanita masuk ke dalam persamuan sangga. Tapi juga ditolak oleh Buddha. Nah, Buddha mengatakan hal yang sama seperti jawaban diberikan kepada Mahapajapati juga. Lalu Ananda bertanya, apakah wanita kalau berlatih diri juga bisa mencapai tingkat kesucian enggak? Seperti Sotapana, Sakadagami, Anagami, lalu mencapai arahat. Buddha mengatakan bisa, bahwa tidak peduli bahwa itu wanita atau pria, asalkan dia melatih diri dengan baik, dia juga mempunyai potensi untuk mencapai kesucian. Nah, pada saat itu baru Ananda bertanya kepada Buddha, Mahapajapati, dia mempunyai jasa yang sangat besar kepada Buddha, pada Pangeran Siddhartha. Belum menjadi Buddha. Karena ibunda dari Pangeran Siddhartha meninggal setelah 7 hari. Yang beliau adalah Mahapajapati. Jadi jasanya kepada Pro, mohon Buddha, memohon kepada Buddha untuk menerima Mahapajapati untuk masuk ke dalam persamuan sangga. Akhirnya dengan kata-kata, jika wanita
mau masuk menjadi sangga, masuk dalam persamuan sangga, ada 8 aturan yang harus dilakukan. Nah, itulah menjadi aturan dari yang disebut dengan Garuda Dhamma. Garuda Dhamma. Cingfa dalam bahasa Mandarinnya. Nah, Pajapati menyetujui, dan sejak itu ini oleh Buddha sendiri dan 500 wanita tersebut ditabis oleh para biku sangga. Jadi 500 lagi oleh para biku. Nah, sejak saat itu ya wanita diperbolehkan menjadi bikuni. Nah, itu adalah cerita dari munculnya Indonesia. Kita akan membicarakan pada saat zaman setelah kemerdekaan ya. Zaman setelah kemerdekaan, bahwa di Sangga sendiri dipelopori oleh bikuni yang pertama yang bernama Yang Mulia Bisuni Nakumali. Pada tahun 113 sampai 1995. Tahun 63 Yang Mulia Bisuni Dina Kumari ditabiskan menjadi samaneri di Vihara Wimara Dharma, Bandung, Jawa Barat. Nah, pada saat itu memang ada beberapa wanita juga yang ditabis. Nah, tahun 1966 beliau diberangkatkan dengan beberapa wanita sangga lainnya untuk diupasangpada menjadi bikuni. Ini di Hong Kong, di Pauling Monastery di Hong Kong. Nah, lalu tahun 1976 Bante Asinjinara kita baru mendirikan organisasi bikuni dan dalam Sangga Agung Indonesia dan Wanita Buddhis Indonesia. Nah, yang mulia Bisuni Dina Kumari diangkat sebagai ketua organisasi Bikuni dan Sangga Agung Indonesia. Beliau disebut Naika yang pertama, ketua Bikuni pertama. Nah, oleh atau yang biasanya dipanggil dengan Biksuni Tengleng. Nah, beliau menggantikan ketua Bikuni pada tahun 2002. Nah, pada saat itu hingga membentuk Pundarika, Nyana Pundarika dan Biksuni Nana Santi. Tahun 2007, Ayah Pundarika kembali dipilih sebagai Naika Sangga Bikuni, Sangga Agung Indonesia yang ketiga. Ya, tahun 2007. Nah, sekarang kita akan masuk ke masa yang kedua, adalah masa kebangkitan. Nah, di sini pada tanggal 5 Juli setelah beliau dilantik, memang pada saat itu persamuannya jalan di tempat sebenarnya. Karena ya, pertama anggotanya sangat sedikit sekali. Dan tahun 2007 beliau dipilih. Kita saja waktu itu masih jadi samaneri tahun 99. Kita waktu itu menjadi samaneri sama yang Bante Arya Maitri juga sudah langsung di Sangga Agung Indonesia. Bikuninya udah hampir melewati angka 5 kayaknya. Jadi aku banyak sekali yang mulai tua juga, ada yang udah tua juga. Nah, beliau dorong Sangga Bikuni di Indonesia. Terus, tapi kita akhirnya tetap menolak karena merasa ya belum mengerti apa-apa. Baru tahun 2002 kita baru diupasangpada menjadi bikuni. Nah, pada tanggal 5 ya Sangga bertambah nih, bertambah orang. Nah,
tahun 2011 ini menjadi satu, orangnya kecil ya. Mana ubah handset nih? Ini. Halo, jelas? Oke. Nah, itu di Prasada Jinala kita Jakarta mulai melakukan acara puja bakti Waisak Sangga Bhikkhuni Sangga Indonesia, itu yang pertama. Itu juga yang pertama sekali Sangga Bhikkhuni itu berkumpul banyak begitu. Lalu melakukan puja bakti bersama. Nah, jadi pada saat itu juga dilakukan solidaritas sehingga dapat terus bertumbuh. Setelah itu mulai beberapa acara dilakukan, mengalami pergerakan dengan misalnya melakukan pelatihan khusus untuk Sangga Bhikkhuni. Dulu dibimbing oleh Venerable Tumden Condron langsung. Itu diparakan selama 5 hari. Nah, ini melakukan pelatihan pertama yang dilakukan oleh Sangga Bhikkhuni. Sebenarnya tahun ini juga beliau kembali untuk melakukan membimbing langsung pelatihan untuk Sangga Bhikkhuni dan Samaneri. Tapi rencananya sebenarnya di bulan 11 ini. Tapi mungkin ya akan ditunda kembali. Nah, ini adalah pelatihan yang pertama yang dilakukan oleh Sangga Bhikkhuni. Selanjutnya tahun 2013 kita juga pernah melakukan di Cipanggang. Ini mulai lebih berkembang lagi karena semakin banyak yang masuk juga. Kita bekerja sama dengan WBI Sumut ya. Kita melakukan beberapa kegiatan selama 4 hari berturut-turut. Misalnya kunjungan ke lapas wanita. Lalu pas itu juga lakerdanya WBI Provinsi Sumut atau ini juga semacam pertobatan ya. Lalu kita pindah patah Sangga Bhikkhuni itu yang pertama sekali. Damoto dan dengan topi Srikandi Buddhis yang diisi oleh Satyani atau Susieni. Nah, itu yang kita lakukan 2015. Nah, itu gebrakannya memang luar biasa sekali karena selama ini jarang sekali melihat Sangga Bhikkhuni berkumpul banyak. Nah, sebenarnya Sangga Bhikkhuni mempunyai banyak potensi, tapi banyak yang tidak mengenal, yang tidak tahu di saat ini. Saya di Vihara Buddha Sakyawaram di Pacet, Jawa Barat, tanggal 17 sampai 20 April 2017, yang pada saat itu hadir ada terbang nanti, itu saya 4 karena Ayah Pundarika sendiri sudah 2007 sampai 2017 berarti udah 2 periode juga. Nah, jadi saya yang Ya, tunggu dulu ya, sinyal Su putus-putus. Saya memilih beberapa bhikkhuni sebagai Halo? Ya, Su sinyalnya putus-putus Su, mungkin diulang sebentar. Iya, Bante. Oke. Oke, Bante. Halo? Halo? Oke. Oke ya.
Jadi saya ulang sedikit ya. Jadi pada tanggal 17 sampai 20 April 2017 saat itu dilakukan Sangga Samaya. Dan jadi memilih kembali suhu ya. Memilih kembali ketua Bikuni. Dan saat itu saya yang terpilih sebagai Naika Sangga Bikuni Sangga Agung Indonesia yang keempat. Karena Ayah Pundarika pada saat itu 2007 sampai 2017 juga sudah 2 periode. Jadi beliau tidak boleh lagi menjabat sebagai Naika. Nah, saya yang terpilih. Nah, sejak saya terpilih, perkembangan Sangga Biksuni bisa dikatakan ya semakin mantap karena kiprahnya untuk pelayanan ke daerah-daerah itu untuk memperkenalkan Sangga Bikuni semakin merata. Nah, di sini kalau kita sih berprinsip bahwa akan lebih baik misalnya kalau kita ke pelayanan ke daerah kita dilakukan oleh beberapa bikuni, misalnya ke satu tempat akan dilakukan oleh 2, paling sedikit 2 atau 3 bikuni. Jadi bisa daerah-daerah tersebut bisa semakin tahu tentang bikuni. Oh, rupanya bikuni itu di Indonesia yang di Sangga Agung itu begitu banyak. Karena mungkin kalau kita hanya sendiri, kadang cuma ketuanya aja, yang lainnya mana, nggak pernah keluar. Supaya kelihatan bahwa ada sangganya, bukan hanya secara pribadi. Nah, jadi kita pelayanannya ke daerah-daerah udah bahkan sampai ke salah satunya ya ke Papua Barat ya. Lalu ke Kalimantan, Sulawesi juga sudah. Tapi kalau seluruh Indonesia dikunjungi sebenarnya ya belum semua ya. Masih banyak sekali. Nah, hal yang paling menggembirakan adalah bahwa para bikuni sudah mulai berpikir untuk kemajuan diri, baik secara intelektual dan spiritual. Jadi salah satunya adalah memandang pelatihan untuk diri sendiri melalui wasa selama 3 bulan. Jadi itu dilakukan oleh para bikuni sejak tahun 2017 hingga saat ini. Saat ini juga kita lagi melakukan wasa. Ya, pada saat ini kita lagi wasa juga. Nah, tahun 2017 pada saat itu ada dua kelompok bikuni yang melakukan wasa. Salah satunya adalah yang di Gadok. Ya, di Gadok, di Puncak oleh 5 orang bikuni dan di Medan. Kita berkumpul. Jadi ada 2 kelompok. Nah, sekarang sih makin lama makin banyak. Sekarang di Gadok tetap ada, di Medan tetap ada. Bahkan sekarang juga di Brastagi juga masih sudah ada. Jadi makin bertambah orang yang mengikuti wasa ini dan akhirnya sampai dibagi yang tidak bisa bergabung misalnya di Medan ya bisa di misalnya di Brastagi. Nah, jadi itu yang membuat saya merasa bergembira sekali karena bikuni bukan hanya sibuk di pelayanan saja, tapi kita mulai memikirkan diri sendiri, memikirkan untuk pelatihan diri kita bagaimana, untuk pembelajarannya juga bagaimana. Nah, di sini sebenarnya kalau mau dibilang jumlah bikuni kita yang di seluruh Indonesia pada saat sekarang itu baru 34 orang. Itu belum dikurangi dengan yang sudah tua, yang sudah sakit, yang tidak keluar lagi. Atau yang dikurangi dengan yang beberapa yang tidak begitu aktif. Yang aktifnya juga mungkin hanya di viharanya sendiri. Jadi kalau dikurangi lagi itu hanya beberapa yang aktif yang sering keluar kota melakukan pelayanan gitu. Nah, kalau seluruh Indonesia mau kita kunjungi semuanya satu persatu, mungkin sampai tua belum selesai juga pekerjaan seperti ini. Jadi setelah saya menjabat sebagai Naika, saya mulai berpikir bagaimana caranya ya supaya Sangga Bikuni itu benar-benar lebih berkembang lagi. Seperti misalnya kita lihat di komunitas Perang Felix
Karena mereka orangnya begitu banyak. Pada saat mereka keluar, itu yang keluar itu beberapa kelompok orang, berapa orang, lalu mereka membawa nama Perang Felix gitu. Jadi bukan atas nama pribadi lagi, yang dikenal itu kelompok komunitas Perang Felix, bukan suhu ini, bukan seperti itu. Jadi cita-cita saya juga seperti itu. Sangga Bikuni pada saat nanti melakukan pelayanan ke luar kota atau ke daerah-daerah, harusnya yang diambil itu Sangga Bikuninya. Ya. Nah, makanya saya bercita-cita sekali membentuk satu Sangga Bikuni. Tapi karena Bikuni kita biarpun sedikit, 34 orang, tapi tersebar ke seluruh Indonesia, di masing-masing di satu tempat, dan masing-masing juga punya kesibukan sendiri. Kadang untuk mengumpulkan saja itu sangat sulit. Semua punya kesibukannya, punya ada hal yang harus dilakukan, dan punya tujuan yang ingin dicapai juga. Nah, untuk mengumpulkannya, berlatih bersama itu kadang juga sangat sulit. Setahun kadang juga belum tentu bisa sekali. Sekali juga hanya beberapa orang. Nah, makanya saya memiliki pemikiran untuk membentuk sangga itu dari awal sekali. Karena kita juga dari dulu, pada saat misalnya kita tahu bahwa sebagai wanita harusnya berguru kepada seorang bikuni, bukan kepada seorang biku. Tapi pada saat itu kondisi juga tidak mendukung. Sangga bikuni yang mau kita jadikan guru itu, pertama mungkin kita juga nggak kenal, kita juga tidak tahu. Jadi arah untuk jalurnya ke sana itu sangat tidak memungkinkan sekali. Nah, dengan itu saya memiliki pemikiran bahwa seandainya kita memiliki satu sangga bikuni, ada satu sarana yang membuat orang kalau mau memasuki jalur untuk menjadi sangga, dia udah tahu dia mau kemana. Nah, kita akan bina melalui dari awal, jadi mereka bisa fokus untuk belajar dan berlatih di satu vihara, di satu tempat dulu. Nah, itu akan kita kumpulkan untuk bikuni-bikuni yang lain nanti juga akan datang dan berlatih bersama. Jadi itu mungkin dari kecil-kecil dan akan menjadi besar. Itu cita-cita saya. Makanya sekarang saya ada mendirikan satu center yang dinamakan Mahapajapati Budi Center. Ini kita akan lihat videonya sebentar supaya kita akan lebih jelas dari latar belakang, dari visi dan misi, apa yang ingin dilakukan. Nanti ini juga akan menjadi masa depan dari Sangga Bikuni kita. Jadi kita, Bapak Ibu, kita akan lihat videonya sebentar ya. Namo Namo Budaya. Jadi tahun 1998 saya mengikuti belajar di Jambi. Nah, setelah itu baru mempunyai keinginan untuk menjadi samaneri. Tahun 1999 saya sendiri dengan Yang Mulia Badras Mulani atau yang lebih dikenal dengan Susingken, kami bersama-sama ditabis di Jakarta di Vihara Ekayana. Lalu tahun 2002 di Pasapada di Taiwan di Vihara Riet Hanse. Jadi kalau dihitung-hitung kami memasuki wasa ke-19 tahun ini. Pada awalnya Su tak pernah ada pemikiran untuk membangun vihara, tapi sejak menjadi ketua bikuni atau naikkan bikuni Sangga Agung Indonesia, karena Su berpikir mungkin bikuni perlu satu tempat atau satu center untuk berlatih bersama. Seperti yang kita tahu, bikuni kita walaupun tidak banyak, tapi tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya belum ada tempat yang pasti. Jadi kalau misalnya ada satu tempat, kita bisa berlatih bersama dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Ini adalah suatu hal yang sangat baik. Itulah alasan mengapa Sulu ingin membangun Budi Center ini. Latar
Belakang dibangunnya center ini yang pertama, kita tahu kehidupan masyarakat yang sekarang semakin maju, semakin modern, tapi kebutuhan spiritual semakin meningkat. Kita juga tahu bahwa sangga di Indonesia itu sangat sedikit sekali. Jadi pelayanan pada umat Buddha sangat terbatas. Jadi kalau adanya satu tempat untuk fokus berarti dalam sangga itu akan lebih baik lagi. Dan bagi sangga juga itu menjadi satu tempat untuk berlatih dan belajar bersama. Jadi itu latar belakang membangun Buddhist Center. Tempat yang akan Suhu bangun adalah Mahapajapati Buddhist Center. Alasan Suhu mengambil nama Mahapajapati karena kita juga tahu bahwa Mahapajapati adalah leluhur dari Sangga Bhikkhuni. Kalau dari Mandarin, Mahapajapati diberikan nama atau gelar Ta Ai Tao. Ta artinya besar, Ai artinya mencintai, Tao artinya jalan. Jadi kalau diartikan adalah wanita yang begitu mencintai jalan spiritual. Jadi Suhu berharap bahwa center ini akan menjadi benar-benar tempat wanita berlatih diri yang mencintai jalan spiritual. Karena kita juga tahu bahwa wanita untuk menjadi sangga itu pada zaman Buddha juga sangat sulit. Zaman sekarang juga demikian adanya. Nah, jadi setelah kita benar-benar masuk menjadi sangga, kita harus benar-benar menghargai jalan spiritual. Jadi Mahapajapati meletakkan batu pertama adalah pada tanggal 16 September 2019. Jadi kalau dihitung-hitung hampir berjalan sudah setengah tahun. Jadi kita berharap pada tahun ini Mahapajapati bisa segera selesai. Untuk pembangunan fisik sudah memasuki hampir 80-90% selesai. Jadi doa dari semuanya semoga tahun ini Mahapajapati bisa selesai dalam pembangunan. Visi dan misi dari Mahapajapati Buddhist Center adalah bahwa ini akan menjadi satu wadah bagi umat Buddha dan juga bagi sangga untuk belajar dan berlatih bersama. Nah, untuk misinya bahwa ini akan kalangan umat Buddha untuk menciptakan hubungan Kalyana Mitra. Jadi kita juga akan aktif dalam proses pendidikan untuk umat dan juga untuk sangga. Sekarang ini sudah ada 4 yang masuk menjadi samaneri. Jadi kita juga berharap setiap tahun akan bertambah terus. Untuk itu pelatihan seperti prabaja akan terus dilakukan supaya mereka yang ingin memasuki menjadi sangga mempunyai jalan untuk memasuki. Kegiatan nanti di Mahapajapati Buddhist Center tentu saja ada dibagi ritual, spiritual, juga di dalam pembelajaran pendidikan. Jadi untuk ritual mungkin kebaktian pagi malam, kebaktian untuk Ikatwo, hari Posata itu pasti tetap ada. Lalu untuk pembelajaran atau hari besar juga pasti akan ada. Tapi yang terpenting kami fokus di pendidikan untuk sangga, untuk mereka yang nanti menjadi samaneri. Jadi juga nanti untuk pendidikan kepada umat. Harapan, saya sangat berharap sekali bahwa Mahapajapati Center ini benar-benar bisa menjadi satu tempat berlatih untuk wanita, yaitu berlatih dalam sangga. Tadi yang seperti saya katakan bahwa wanita untuk menjadi sangga itu tidak gampang. Jadi sekarang kita sudah ada tempat, jadi kita bisa benar-benar fokus dan melatih mereka yang datang untuk bergabung dalam sangga. Pesan saya, terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan dukungan kepada kami, baik dari materi maupun model. Dan juga kepada sahabat-sahabat dalam sangga yang telah memotivasi saya, memberi dukungan, juga memberi bantuan, sehingga Mahapajapati bisa dibangun sampai pada tahap sekarang. Bagi yang ingin bergabung dengan kami, juga menghubungi kami, kita bisa bersama-sama berlatih dalam satu komunitas.
Jadi saya tutup dengan Namo Sayang Adi Budaya. Terima kasih. Amin. Oke, jadi itu video singkat tentang Mahapajapati Budi Center, dari alasan, motivasi, visi dan misi, kenapa mau dibangun lagi satu sarana untuk Sangga Bhikkhuni. Sebenarnya banyak orang bertanya, vihara sudah banyak, kenapa harus bangun lagi? Ya, yang seperti tadi saya bilang, pertama nggak pernah ada keinginan untuk membangun center atau vihara sama sekali. Tapi ya melihat ke depannya Sangga Bhikkhuni kalau mau berkembang, kalau nggak ada satu tempat, kayaknya kalau kita cuma selalu memakai tempat orang lain atau numpang-numpang, kayaknya untuk berkembang mengakarnya itu sangat sulit sekali. Kadang kalau kita ke tempat orang lain kan, pandangan kita satu visi atau satu misi itu belum tentu bisa sesuai. Jadi makanya dengan adanya Mahapajapati Budi Center itu, dan memang ini untuk pelatihan-pelatihan bagi mereka yang nanti mau masuk menjadi samaneri, juga untuk bikuni-bikuni muda yang mau berlatih, belajar bersama, atau bikuni yang sudah senior, mereka akan bisa menjadi mentor untuk mengajari, mengawasi, melatih mereka yang atau membimbing mereka yang masih muda. Ya, itu cita-cita saya. Ya. Nah, ini nanti ada video singkat lagi tentang tadi ada disebutkan ada 4 samaneri yang masuk, yang mulai masuk ya. Jadi ini juga satu kebanggaan bagi kami karena ini mungkin yang pertama sekali adanya samaneri yang benar-benar ditabis oleh Sangga Bhikkhuni, oleh Bhikkhuni sendiri langsung. Karena kalau kita lihat kondisi yang dulu memang banyak sekali yang wanita yang berguru tapi dengan biku. Apakah itu salah? Ya itu bukan sesuatu yang salah juga karena kondisi pada saat itu yang mendukungnya seperti itu. Tapi pada saat sekarang kalau misalnya kita Sangga Bhikkhuni sudah mulai banyak, lalu yang mulai mempunyai potensi kemampuan yang sudah baik juga, kalau ada tempat lagi. Jadi kenapa kita tidak mulai memikirkan untuk mulai berkembang? Karena kita lihat sebenarnya untuk ibu-ibu sebenarnya lebih banyak yang belajar Buddha Dharmanya yang lebih aktif, apalagi ibu-ibu WBI-nya. Tapi kalau Sangga Bhikkhuni terlalu sedikit, jadinya kan tidak Nah, kalau Sangga Bhikkhuni bisa banyak, apa yang dilakukan itu akan bisa lebih luas lagi. Nah, ini kita akan lihat video penabisan dari 4 samaneri ini yang secara langsung, secara Mahayana dan langsung oleh Sangga Bhikkhuni sendiri. Nah, kita akan lihat ya. Ada. Lama ku cari cahaya penerang hati nan gelap kelam di keempat penjuru dunia ku cari cahaya bahagia. Pada Buddha Dhamma ku lihat cahaya penerang hati nan gelap kelam. Cahaya cemerlang tak datang
lenyapkan segala gelap. Sejak kini lenyaplah awija, hancurlah segenap nafsu rendah. Tercapailah damai nan abadi, tujuan terakhir umat Buddha. Pada Buddha Dhamma kulihat cahaya penerang hati nan gelap-gelap. Cahaya cemerlang telah datang padaku, lenyapkan segala gelap. Segenap nafsu rendah, tercapailah damai nan Kecuali ini. Buddha. Oke. Jadi nanti bagi mereka yang mulai berkeinginan untuk bergabung dengan kami sudah tidak perlu takut lagi karena kita sudah mempunyai satu tempat, satu sarana. Nah, penabisan juga sudah bisa dilakukan sesuai dengan sila dan aturan yang ada yang tertulis. Nah, setelah itu setelah Samaneri sekarang kan udah bergabung, sekarang udah ada 4, satu lagi yang Samaneri yang ditabis oleh Yang Mulia Badra Mulani atau Su Sengken. Jadi sekarang ada 5. Nah, pada saat sekarang kita wasa ya sudah banyak karena udah banyak sekali yang bergabung, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya sekarang kita wasa bersama, kita bisa kebaktian bersama, bahkan untuk makan misalnya upacara untuk makan aja sudah lebih sudah sesuai dengan aturan yang ada. Lalu bisa belajar bersama juga, lalu bersih-bersih, memasak bersama juga, lalu doa. Bahkan sampai kita juga dalam puasa setiap setengah bulan sekali kita juga baca sila bersama, membaca pembacaan Pratimokkha Sila. Nah, untuk Samaneri ya nanti setelah diberi bimbingan lalu akan membaca sila Samaneri di satu tempat yang lain. Lalu ya meditasi bersama. Ini di gambar ini ada beberapa yang puasa ada yang di Brastagi, ada yang ini di Medan. Jadi karena semakin banyak orang yang bergabung, akan semakin banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau dulu misalnya kita cuma 1 orang, 2 orang, yang bisa dilakukan itu belum bisa sesuai dengan aturan yang ada, belum bisa sesuai dengan gambaran kita yang sebenarnya seperti apa. Nah, kalau semakin banyak akan semakin menyerupai.
Ya, jadi ini satu hal yang membuat kami bergembira karena setidaknya Sangga Bikuni itu nanti ada penerusnya. Karena ya kita juga harus mengakui bahwa kita ini tidak muda lagi. Ya, tidak muda lagi. Jadi penerus-penerus yang muda itu harus sudah ada. Jadi harus mulai dibimbing sampai dari sekarang supaya mereka nanti benar-benar fokus belajar, berlatih, baik itu kemampuan, keterampilan, baik itu di pendidikan, pengetahuan, mereka udah mantap. Jadi untuk nanti pelayanannya juga udah mantap. Apalagi kalau dilakukan secara komunitas, bukan satu persatu. Oke. Itu saja dari saya yang mungkin yang bisa saya sharing. Mungkin nanti akan dilanjutkan ke tanya jawab supaya lebih jelas. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Bante Sunanda. Amitofo. Terima kasih Sul tentang sharingnya tentang Sangga Bikuni. Jadi kita jadi lebih mengenal tentang bikuni yang untuk menjadi seorang bikuni dibutuhkan kemandirian dan juga dibutuhkan sarana yang tepat yang bisa mendukung kegiatan Sangga Bikuni. Nah, sahabat terkasih, jika ingin sharing atau bertanya berkenaan mengenai Sangga Bikuni khususnya di Indonesia, atau mungkin yang tertarik untuk menjadi seorang samana, karena sangat dibutuhkan sekali, karena kita juga sangat membutuhkan generasi. Dan saya rasa hidup manusia itu tidak mudah menjadi seorang manusia. Jadi ada kalanya Anda perlu meluangkan waktu untuk berlatih juga. Jadi bisa meluangkan waktu mungkin setengah tahun berlatih menjadi samana atau 1 tahun atau 3 bulan lah. Itu sangat bagus sekali, terutama untuk wanita menjadi seorang ibu. Ya Su ya, kira-kira seperti itu Su ya. Ya, sahabat terkasih, jika ingin bertanya, Bante berikan kesempatan untuk di chat atau bertanya langsung, nanti Bante akan bacakan chatnya. Silakan kepada sahabat terkasih. Ganti ke Su. Ada pertanyaan? Oh ini kayaknya cukup banyak Su, nanti saya coba tanya Su. Saya cek ini. Su, ini ada beberapa pertanyaan Suhu. Ya, Bante. Namun ini dari Eli Su. Namo Buddhaya Su, apakah seorang samaneri sudah bisa diupasampada? Ini maksudnya apakah seorang samaneri sudah bisa diupasampada di Indonesia? Seperti itu pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud bikuni mungkin, bukan samaneri. Ya, kalau di upasampada itu biasanya si bikuni. Jadi kalau samaneri ya itu penabisan. Ya. Kalau samaneri sendiri di Indonesia kita udah bisa. Karena yang diperlukan hanya upajaya dengan acaryanya. Ya. Nah, lalu itu dua yang diperlukan saja. Nah, tapi kalau untuk menjadi upasampada bikuni kita di Indonesia belum bisa. Karena yang pertama diperlukan 10 bikuni. 10 bikuni yang benar-benar belajar sila, mengenal sila dengan baik. Lalu yang memang sudah harus senior, biasanya itu 20 tahun, puasanya udah 20 tahun ke atas. Nah, itu harus yang mengenal aturan-aturan sila dengan baik juga. Nah, itu harus ada. Lalu harus memang, karena kalau untuk bikuni penabisannya di upasapadanya setelah melalui penabisan di Sangga Bikuni yang 10 itu, kita harus lagi ke Sangga Bikunya. Sangga Bikunya juga harus 10 yang memang udah senior sekali, 20 tahun ke atas, dan memang juga harus mengenal sila. Jadi kita di Indonesia itu belum bisa, karena belum memadai. Untuk Sangga Bikuni kita yang
yang 20 tahun yang saat ini ya, yang 20 tahun ke atas mungkin ayah Pundarika dengan Bisuni Nyana Santi. Kita sendiri juga belum, tahun ini mungkin baru masuk ke 19 saja, belum 20 tahun. Jadi belum bisa. Jadi kebanyakan kalau kita penabisan bikuni di sini nanti, penabisan Samaneri di Indonesia nanti kalau untuk upasapada bikuninya kebanyakan kita kirim ke Taiwan atau ke Malaysia atau ke Tiongkok. Itu Bante. Ya, terima kasih Su. Dan tentunya juga kita membutuhkan sebuah sima Su ya. Karena selama ini kan umat Buddha kan tahunya cuma wihara ya. Wihara, cetia, stupa itu. Padahal sima itu sangat dipentingkan karena tanpa ada sima ya tidak ada biku atau bikuni di dunia ini ya. Karena syarat untuk menjadi bikuni harus ada sima. Nah, ini Su ada beberapa pertanyaan lagi Su. Namo Buddhaya Su. Ini dari Sania. Dari Sania, sebagai bikuni, pengalaman-pengalaman indah apa saja yang Su rasakan ketika menjalani bikuni? Dan apakah ada pengalaman yang tidak indah? Ini pertanyaannya unik Su. Silakan Su. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau menurut Anda semua, ada nggak pengalaman yang tidak indah? Karena begini, kita yang udah menjalani mungkin hampir 20 tahun udah tahu lah. Menjadi sangga itu memang tidak mudah sekali karena banyak sekali yang menganggap bahwa kehidupan sangga itu sangat tentram, aman, tenang. Jadi seakan itu sudah tidak ada gejolak lagi, tidak akan up and down lagi. Bahkan pernah juga ditanya sama umat, apalagi kalau sangganya sakit, loh kok Su masih bisa sakit? Nah, kalau pernah kita bilang mau makan nasi, Su masih makan nasi? Wah, kalau kita nggak makan nasi lagi, udah mau kemana itu? Nah, jadi udah dianggap seperti mungkin sudah seperti di alam dewa ya, tidak perlu makan, tidak perlu lagi bersedih, tidak perlu lagi, maksudnya hal-hal yang buruk tidak akan ada lagi. Dan kalau kalau ketemu suhu pasti kadang yang banyak sekali mengatakan kalau tahu dulu saya menikah begitu sulit, saya maunya jadi suhu aja. Karena jadi suhu itu kayaknya lebih tenang, setiap hari bisa meditasi, liamkeng, kayaknya menyenangkan sekali. Nah, itu rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah, pengalaman selama kita masih belum mencapai kesucian, sebenarnya gejolak-gejolak di dalam batin itu pasti tetap ada. Baik itu sangga atau mungkin perumah tangga, nah, pasti tetap ada. Tapi kita kan masih dalam tahap melatih diri, dalam tahap belajar juga. Jadi perhatian diri kita juga semuanya bertahap. Nah, pengalaman tak indah itu pasti ada. Nah, kita bicarakan dulu pengalaman yang indah. Kalau bagi saya sendiri, pengalaman yang paling indah yang selalu membawa saya bahagia adalah berkumpul dengan komunitas. Baik itu komunitas di Sangga Agung yang biku-bikuni atau samaneri semuanya berkumpul, atau kadang hanya berkumpul di Sangga Bikuni saja. Itu suatu hal yang bagi saya sendiri itu membahagiakan sekali. Karena apalagi kan tadi Su bilang kalau kita di sini Indonesia kan Sangga Bikuninya sedikit, lalu tersebar kadang satu vihara cuma 1 orang, 2 orang, lalu ada satu event baru berkumpul. Jadi kalau pada saat berkumpul kita ini ceria sekali, semuanya bisa ya menjadi apa adanya gitu. Lalu berkumpul kita bercanda, kayaknya saling memotivasi dan benar-benar seperti saudara. Nah, itu sesuatu pengalaman yang bagi Su itu paling indah. Setiap kali berkumpul dengan komunitas dalam event apa saja, itu bagi Su itu suatu hal yang membahagiakan sekali. Karena kalau kita udah masuk menjadi sangga kan kita udah maksudnya kepada keluarga sudah tidak berkumpul lagi
dengan keluarga kita. Walaupun kadang misalnya kita ada pulang ke rumah, tapi kan sudah tidak sama. Jadi keluarga kita sekarang yang paling nyata adalah memang komunitas sangga. Nah, kalau pengalaman yang tidak indah, ya tadi yang seperti Su bilang bahwa kita pasti ada masa-masanya, kadang ya pengalaman paling indah itu kalau sendiri. Kalau kita merasa selalu sendiri. Apalagi pada saat sakit. Nah, kita selalu sendiri itu pengalaman yang paling tidak menyenangkan. Karena kita udah jauh dari keluarga, lalu kita merasa kalau sangga, komunitas sangga yang lain tidak mendukung juga, tidak berkumpul. Jadi apa-apa kita lakukan semuanya sendiri. Jadi kita akan benar-benar merasakan kesendirian itu, kesepian itu. Makanya komunitas sangga itu sangat diperlukan sekali. Itu saling mendukung, saling membantu pada saat kita ada masalah. Nah, kita bisa misalnya cerita ke sangga yang lain, dan itu bisa memotivasi. Nah, Su sendiri juga pernah mengalami hal-hal yang benar-benar drop gitu. Ya, merasa kadang memang ada masa-masanya kita merasa udah kayak bosan sekali, merasa tertekan karena banyak sekali harus pelayanan. Kita sendiri juga mungkin merasa capek. Lalu permintaan juga banyak. Nah, kadang ya hal-hal yang seperti itu ya dibutuhkan ya komunitas sangga itu pada saat kita berbagi dengan komunitas sangga. Jadi kalau kita selalu kemana-mana sendiri, apa-apa selalu sendiri, nah benar-benar pada saat misalnya kita drop, kita butuh teman, dan kita sendiri, itu pasti pikiran-pikiran yang tidak baik akan muncul. Ya, jadi bagi Su sendiri pengalaman yang paling tidak menyenangkan adalah merasa kesendirian. Nah, jadi perlu sekali motivasi, dukungan dari komunitas sangga. Nah, itu Bante. Ya, itu dari pertanyaan. Terima kasih Su. Jadi lebih banyak yang mana Su? Yang indahnya atau yang tidak indah nih Su? Tentu ya lebih indahnya banyak. Karena lebih ya memang harus dikatakan bahwa kehidupan sangga itu lebih tenang, itu benar. Kita lebih banyak waktu untuk kita pelatihan diri sendiri, membaca sutra, meditasi, melakukan hal yang kita suka. Itu kita lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri loh. Daripada mungkin ya rumah tangga harus sibuk kan, mencari uang, kerja, harus ngurus anak, ngurus keluarga lagi. Tapi kan kalau kita sangga di sini kan waktu untuk diri kita sendiri, kita membaca buku, misalnya lamking atau apa. Jadi rasa lebih tenangnya akan lebih banyak. Jadi kita tidak usah memikirin besok nanti ada nggak uang untuk beli sayur atau itu nggak ada lagi di kita. Tentu ya lebih banyak akal indahnya daripada yang buruknya. Buruknya. Ya kalau tidak akan bertahan sampai hari ini, Bang. Tadu bener Su. Ya, ngerti lah, saya ngerti. Su, ini ada pertanyaan nambah terus nih Su. Ini ada, saya bacakan saja ya, saya singkat-singkat. Ini dari siapa? Bentar. Dari Sania dan Diana. Ini kayaknya berkait Su. Ya. Kok Sania? Siapa namanya? Levi ini mungkin. Amito, ini dua pertanyaan Su ya. Amitofo Suhu atau nama budaya. Jika ingin menjadi seorang bhiksuni, usianya berapakah maksimalnya? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk menjalankan kehidupan bhikkhuni, apa syarat-syaratnya dan bagaimana caranya, Su? Mungkin ini tertarik ya nih. Silakan, Su. Ya, kita sih berharap sekali yang mau masuk menjadi kepesamuan sangga itu yang masih muda. Ya, harusnya ya memang setelah tamat SMA gitu kan. Lalu kalau maksimalnya itu juga harus dilihat juga. Maksimal sih kalau kita berharap sih ya lebih kurang 40-an. Nah. Tapi kalau misalnya karena kan kadang juga harus dilihat kondisi apakah orang tersebut sudah menikah atau belum.
Kalau misalnya dia misalnya umurnya baru 30-an misalnya udah menikah, yang masih kadang masih ya masih boleh lah. Tapi kalau dilihat juga misalnya dia umurnya 50-an udah. Ini tadi ada satu samaneri yang memang dia umurnya udah 50, tapi badannya masih sehat, dia tidak sakit-sakit, lalu masih bisa ya kerja sana sini masih bisa, masih bisa belajar juga, lalu juga tidak menikah, makanya ya kita terima. Jadi kalau yang mau masuk juga memang harus kita pikirkan juga, misalnya umurnya masih 40-an belum menikah ya masih bisa. Gitu. Tapi kalau udah 50-an udah menikah juga ya itu agak sulit. Nah, nanti kalau untuk syarat menjadi sangga bikuni, yang pertama harus ada niatnya dulu. Jangan menjadi sangga, untuk menjadi sangga itu karena pelalian, itu tidak boleh karena tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Jadi niatnya memang benar-benar ingin jalan di jalan Buddha, ingin ya seperti itu, wanita yang benar-benar mencintai jalan spiritual. Itu ada niatnya. Pertama ya dilihat badannya apakah harus sehat jasmani dan rohani. Nah itu kan nanti kalau benar-benar udah mau masuk, nanti kan di sangga juga kita akan selalu karena kita kan komunitas. Jadi kita akan bertanya orang yang seperti ini, misalnya kita lihat bisa nggak diterima gitu. Di sangga kita akan diskusi juga gitu. Nah, itu akan kita mulai. Jadi bukan hanya secara pribadi karena saya kenal orang ini langsung saya terima, tapi bukan. Tapi akan benar-benar dilihat oleh sangga bikuni. Nah, jadi ya kita usahakan ya sesuai dengan di sila ada di aturan. Nah, lalu nanti kan ada di kalau bertemu orangnya langsung kan pasti akan ditanya juga hal-hal yang tertentu, misalnya ada syarat-syarat tertentu. Kalau biasanya kita lihat iklan yang besar itu, kita misalnya judulnya kan pasti yang bagus-bagus dulu. Yang pertama ada niat atau apa, tapi syarat ketentuannya yang di bawah itu kan masih berlaku. Nah, itu yang akan ditanya. Misalnya pernah nggak melakukan pelanggaran sila atau ada pelalian nggak, melakukan pencurian nggak, itu akan ditanya. Jadi ada 13 pertanyaan yang akan ditanya sebelum dia benar-benar diterima menjadi samaneri. Nah, itu Bante. Jadi biasanya sih bagi mereka yang mau menjadi samaneri memang akan tinggal di vihara dulu, misalnya 1-2 tahun untuk dilihat supaya bisa menyesuaikan diri juga, mengadaptasi. Baik dari kita ke orang tersebut dan orang tersebut juga bisa beradaptasi dengan kita. Supaya saling belajar. Jangan nanti udah masuk baru menyesal gitu kan. Jadi benar-benar kita mau mengkokohkan akarnya ini loh. Jadi satu sekali masuk, udah saya selamanya akan jalan di jalan ini. Karena kita tahu, mungkin untuk para biksu sangga, misalnya keluar masuk itu boleh 7 kali loh. Tapi kita sangga bikuni itu hanya sekali. Kesempatan ada hanya sekali. Jadi kalau hari ini masuk, udahlah. Nanti tiba-tiba jadi sedikit masalah, lalu Anda keluar untuk masuk lagi itu sudah sangat sulit. Di samaneri masih mungkin diberi kesempatan, tapi kalau bikuni, no way. Nggak ada alasan apapun lagi. Jadi keputusan yang diambil itu harus benar-benar kuat gitu. Ya, benar-benar. Memang untuk bikuni hanya 1 kali saja, dan menjadi bikuni juga harus penuh komitmen. Maka ini sekaligus menjawab dari pertanyaan Vicky tadi, Su. Ya. Ada satu teman dari Nabire mau tanya apakah menjadi seorang bikuni hanya karena orang itu untuk lari dari kehidupannya saja atau pelarian. Sebenarnya kan tidak boleh, Su, ya. Yang tadi sudah jelaskan. Karena nggak akan bertahan lama juga, Bang. Iya, benar, tidak akan bertahan lama. So, ini ada beberapa pertanyaan lagi. So, ini dari Dwi, ini paling atas tidak kebaca. Dwi ini bertanya, Namo Buddhaya, selamat malam, salam kenal, Su. Ya. Mungkin itu telat dengarnya, Su. Apa misi program Sangga Bikuni ke depan? Begitu, Su. Nah, ini kan kita sudah ada saranannya. Selesai
mungkin kita persiapan dalam 1 tahun ini bisa selesai. Jadi kalau sarana nggak ada, itu bagaimana dipergunakannya. Yang paling penting sekarang sih saya maunya cari anggota dulu. Nah, karena kita mikirnya sekaligus pengajarannya, Bante, untuk pendidikannya. Jadi nggak satu-satu lagi. Nah, jadi kita akan, makanya sekarang lagi aktif untuk selalu share tentang Mahapajapati Bhikkhuni, tentang Sangga Bhikkhuni ini, supaya orang lain tahu. Jadi mereka yang ingin masuk, mempunyai keinginan atau niat tersebut, tahu ini, oh saya mau misalnya menjadi samaneri, saya tahu nih mau kemana. Jadi kita akan cari dulu anggota-anggota yang baru, lalu ya sekarang yang ada ini, ya kita akan terus melakukan pengajaran-pengajaran pendidikan. Jadi di sana sekarang juga selama wasa, biarpun misalnya saya di sini, para samaneri ada di Sunggar, mereka lagi wasa juga, ya kita pengajaran oleh masing-masing bhikkhuni yang saya minta, mereka secara online juga mengajar. Jadi setiap orang itu, setiap bhikkhuni 1 minggu sekali. Jadi ada hubungan dengan, atau terkonek dengan para samanerinya juga. Kalau kadang hanya melihat misalnya video ceramah yang lain kan tidak terkonek. Tapi kalau kita secara langsung seperti ini kan kita terkonek. Jadi kita juga bisa pantau keadaan samaneri itu langsung seperti itu, kita juga bisa tahu. Jadi pengajaran ya tetap kita lakukan. Jadi ya sekarang sih program saya ya itu dulu, mencari anggota, lalu selesaikan sarananya yang Mahapajapati, lalu ya sambil pengajaran sambil jalan. Sambil yang menarik kalau ada yang mau bergabung itu ya Amitabha. Sadu. Ya, jadi teman-teman di sini yang ingin bergabung, kita persilakan ya. Tapi ingat syarat-syaratnya tadi ya. Ya, nanti ya untuk Sangga Bhikkhuni yang lain juga nanti kan akan menjadi mentor juga. Jadi semuanya nanti akan terkait. Jadi bukan ini ditabis oleh saya sendiri, ini gurunya saya saja. Tapi bukan. Para bhikkhuni yang lain akan menjadi mentor mereka. Jadi itu adalah guru-guru mereka juga gitu. Nah, so ini ada pertanyaan dari Alvin Gunawan. Amitabha Suhu, apakah menjadi bhikkhuni penguasaan bahasa Mandirinya merupakan sesuatu hal yang wajib? Terus apakah Sangga Bhikkhuni mempunyai program Bedah Sutra Mahayana Buddhis atau ceramah khas Mahayana? Terima kasih Suhu. Ya. Nah itu ada pada Satya nih, ayo ditunggu yang mau bergabung. Nah kalau untuk bilang bahasa Mandarin, waktu kita jadi samaneri juga sebenarnya belum bisa bahasa Mandarin, belum bisa sama sekali. Biarpun selama udah di samaneri kita juga ada belajar Mandarin ya, kita ada dileskan, tapi ya nggak bisa ngomong gitu. Belum bisa, tapi akhirnya kita memang ada sekolah di luar negeri, di Taiwan. Kalau Su sendiri 5 tahun di sana, yang di sana baru belajar Mandarin punya. Jadi apakah harus? Ya sebenarnya tidak harus sih, tapi kalau bisa memang akan lebih baik. Tapi kan sekarang juga di Indonesia sudah mulai lebih maju. Sekarang pengajaran dari sangga-sangga yang lain yang berbahasa Indonesia juga sudah semakin banyak. Jadi ya bisa sambil belajar saja. Nah, karena ya sekarang bagi kita sendiri, kita memang udah dituntut juga harus lebih bisa, misalnya untuk pengajaran. Jadi kita yang bisa Mandarin misalnya, kita harus mendengar, lalu membedah sendiri, belajar dan menganalisa, lalu ya baru diajarkan ke mereka yang memang belum mempunyai kemampuan misalnya bisa bahasa Mandarin. Tapi ya kita tetap mengajar. Tapi apakah kalau saya nggak bisa, apakah boleh bergabung? Tentu boleh saja. Itu beberapa samaneri yang kemarin ditabis itu juga ada yang dari Batak Karo. Jadi mereka juga bahasa Hokkien juga nggak bisa, bahasa Mandarin apalagi, yang bisanya bahasa Batak dengan bahasa Indonesia. Ya tapi ya setidaknya kita melihat kemampuan mereka, keinginan mereka untuk belajar dan berlatih dalam sangga. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, untuk apakah nanti akan diajarin tentang Sutta-Sutta Mahayana, ya
ya memang harus kita akui juga ya, biarpun kita belajar di luar negeri, tapi kemampuan bahasa Mandarin kita juga nggak seperti orang-orang yang tinggal di Taiwan atau di Tiongkok. Mandarin kita juga terbatas. Jadi yang semampu kita yang bisa kita nangkap, yang bisa misalnya kita sering dengar, yang kita tahu, itu yang akan kita pelajari dan kita ajarkan. Jadi yang mungkin yang di dasar-dasar di yang Mahayana juga itu akan kita ajarkan. Tapi kalau misalnya udah sampai kadang yang terlalu dalam, itu kebanyakan kita nggak akan pakai Mandarin lagi sih. Jadi sekarang juga untuk pengajaran misalnya ke Abhidhamma atau apa di Indonesia juga sudah ada, nggak harus ke Mandarin lagi. Itu Bante. Baik, jadi pengajaran akan tetap ada. Tetap ada Su ya. Ya, jadi tidak harus saya bisa belajar Mandarin, saya bisa bahasa Mandarin baru bila bergabung, tidak. Kalau saya Hokkien tampok-tampok Su. Su ini ada pertanyaan Su, tapi Su boleh jawab atau boleh tidak. Ini tadi paling atas ya. Saya lewat handphone Su ya. Iya. Mana ini ya? Tunggu. Nah ini nggak tahu dari siapa, from reconnecting ya. Saya tidak kenal isu. Saya tidak sebut nama. Namo Buddhaya, Mitoho Su. Pernahkah terlintas di pikiran Su untuk melepas jubah selama menjadi bikuni? Ini pertanyaan lucu nih. Ya, boleh jawab Su. Kalau mau jujur pernah. Pernah ya. Pernah. Tadi kan Su mengatakan bahwa kadang kita mempunyai masa-masanya loh. Masa-masanya misalnya kadang 5 tahun ada sedikit goncangan atau apa, nanti tahun ke-5, tahun ke-10 itu kadang ya ada saja masalah itu, mungkin ya pelatihan karena bertahap kan, ujian-ujian, halangan-halangan yang akan semakin meningkat juga. Ya kalau mau jujur sih pernah, tapi ya saya bersyukur karena itu tertolong kembali karena dukungan dari komunitas. Pada saat tadi saya bilang sangat drop, merasa sendiri, dan Sangga Bikuni biarpun secara tidak langsung tapi mereka benar-benar mendukung saya. Nah itu yang kembali memberi semangat bagi Su sendiri, dan ya mulai untuk membuka pikiran kembali bahwa ya ingin semakin maju. Jadi karena pikiran kalau udah terbuka ya segalanya udah lancar. Benar-benar. Ya, kalau jendela dibuka, udara akan masuk. Jadi kalau hati dibuka, segala hal yang baik juga akan masuk. Ya benar Su. Memang jujur saja ya, memang kita tuh yang menguatkan seorang biku atau bikuni ya, seorang babacita itu adalah komunitas. Karena itu Buddha membentuk sangga untuk melindungi kita. Melindungi kita dalam berarti. Karena kalau biku berarti sendiri atau bikuni itu ada pepatah lama mengatakan ibarat harimau turun gunung Su ya. Mati dipukuli masyarakat ya, itu pasti ya. So, makanya perlu komunitas yang banyak, kalau harimaunya banyak kan nggak takut. Nggak takut. So ini pertanyaan yang menurut saya bagus sekali Su. Ini pertanyaan dari Sandra ya, Sandra atau Chandra? Saya cek dulu. Sandra Su. Namo Buddhaya Su. Ya, Namo Buddhaya. Jika ada umat rumah tangga yang ingin membantu program kegiatan Sangga Bikuni, bagaimana caranya? Ini penting nih Su. Penting ini. Nah, salah satunya Anda harus menjadi itu yang membawa iklan tentang Bikuni. Mempublikasikan tentang Sangga Bikuni. Itu salah satu yang mungkin sekarang yang bisa kita lakukan. Ya harus sering kalau ada sangganya datang, jadi sering lah. Jadi kalau ada apalagi yang mereka mau mempunyai niat untuk menjadi sangga, ya kita dari umat juga dukung. Jangan kadang itu umat kadang ada agak gimana ya, berapun kadang belajar dhamanya udah lama gitu kan. Tapi kalau misalnya melihat ada yang mau menjadi sangga, ada yang masih pikirannya kuno. Ngapain jadi sangga masih muda gitu, kayak nggak ada orang yang mau aja gitu. Jadi
Ada yang masih yang seperti itu, padahal udah menjadi umat Buddhis itu udah lama sekali. Tapi masih memiliki pikiran yang kuno bahwa menjadi sangga itu seperti suatu pelarian, satu yang sangat tabu sekali. Jadi kalau Anda melihat misalnya ada yang mau menjadi sangga, Anda harus dukung dan ditunjukkan jalurnya mau kemana. Jadi usahakan juga, sekarang kan sudah ada sangga bikuni, yang bagi wanita yang ingin menjadi sangga, usahakan ditunjukkan ke jalur mencari sangga bikuni. Jangan lagi ke sangga biku. Ya, karena kalau dulu kondisinya tidak mendukung, sangga bikuninya sedikit, makanya ditabis oleh sangga biku. Tapi sekarang kalau udah ada sangga bikuni, akan lebih baik ke sangga bikuni. Jadi wanita dengan wanita berarti kita tidak akan pernah lepas dari sangga biku sebenarnya, karena kita perlu setengah bulan sekali juga memohon bimbingan dari sangga biku. Tapi itu hanya semacam seperti semacam memohon bimbingan. Nah, untuk pelatihannya dalam satu komunitas di setiap hari itu perlu wanita dengan wanita, karena kita akan lebih mengerti tentang wanita daripada sangga biksu sebenarnya. Jadi kalau kita wanita dengan wanita ada masalah atau apa, kita ngomong gitu kan juga lebih enak. Lalu untuk prasangka buruk, gosip-gosip yang lain juga tidak akan terjadi. Nah, lalu hal-hal yang tidak diinginkan juga tidak akan terjadi. Jadi karena ada komunitas, perlu komunitas. Jadi kalau 1-2 orang juga enggak gitu bagus. Karena berlatih dalam komunitas. Itu. Ya, Su, terima kasih, Su. Ya, sebenarnya ini masih banyak pertanyaan, Su. Cuman karena di sini sudah hampir jam 10, ini ada beberapa pertanyaan, ada Bella, ada Rina. Ini nanti kalau ingin bertanya boleh langsung hubungi Su. Di IG juga ada ya, nama Su adalah Juli Badra Sudianti ya di IG-nya. Bisa follow ya, jangan lupa. Lalu juga nanti untuk YouTube-nya juga mohon di-share selalu, Bante. Jadi boleh. Supaya orang bisa tahu, oh ini ada sangga bikuni. Gitu ya, jadi YouTube-nya ini dan sesi malam ini akan di-upload di YouTube selanjutnya, yaitu di Mahapajapati Buddhi Center. Jadi teman-teman mohon untuk di-subscribe ya dan sharekan ke teman-teman yang lain sehingga beberapa teman yang ingin berniat berlatih dan mendukung program sangga akan terrealisasi dengan adanya input pengetahuan yang baik dari kita. Kalau hal-hal yang baik itu harus disebarkan, tidak disimpan saja ya, sehingga orang lain lebih mudah mengerti. Jadi teman-teman nanti jika ingin mendengarkan ulang ceramah dari Su atau sharing dari Su malam ini, ingat di Mahapajapati Buddhist Center. Oke, Su, Kanten, terima kasih. Sahabat terkasih, sahabat terkasih, mohon untuk buka videonya semua. Kita akan bersama-sama memfoto bersama kepada Suhu. Ada Suhu, buka videonya semua. Kita akan ucapkan terima kasih kepada Suhu telah malam hari ini. Silakan bersikap anjali. Ya, sama-sama. Terima kasih Suhu, Kan'en. Suhu, Amitopo. Ada yang mau DP gak? Ya, sahabat terkasih, selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan puja. Kita tutup puja malam hari ini dengan kita bersama-sama membacakan Parita Etawata Dikata. Karena itu, mari persiapkan diri kita. Kita akan melimpahkan jasa-jasa kebajikan pada malam hari ini kepada Indonesia, para guru, serta kepada keluarga kita. Karena itu, mari dengan penuh keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita bersama-sama membacakan Etawata Dikata.
etawata caambehi sambatang punya sampadang sape dewa anumodantu sapa sampati sidia etawata caambehi sambatang punya sampadang sape buta anumodantu sapa sampati sidia etawata caambehi sambatang punya sampadang sape sata anumodantu sapa sampati sidia akasata cabumata dewa naga mahindika punyatang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita untuk natayo idang wonatinang hotu sukita untuk natayo idang wonatinang hotu sukita untuk natayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawantu loko caraca bawantu damiko akasata cabu mata dewa naga mahindika punyatang anumo ditwa cirang rakatu no guru akasata cabu mata dewa naga mahindika punyata anumo ditwa cirang rakantu mamparanti sadu sadu sadu. Ya, terima kasih sahabat terkasih sebagai warta berita Dhamma. Besok hari Minggu ceramah Bante yang akan mengisi sesuai dengan komen dari teman-teman yang WA ke Bante, minta Bante isi sekali-sekali, jangan jadi host terus ya. Ya sudah Bante isi, Bante akan mengisi dengan tema yaitu 5 jenis marah. Jadi teman-teman kalau ingin tahu jenis-jenis marah ya besok ya. Siapa tahu itu ada di antara kita. Oke, hari Minggu, kita hari Minggu rubah jam, ingat jamnya adalah 18 WIT, jadi kita tidak lagi pagi tapi siang, itu 18 WIT. Jadi teman-teman yang dari Makassar yaitu jam 17, dari Jakarta jam 16 ya. Oke, terima kasih. Semoga kita senantiasa diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Kepada sangga terkasih Suhu, Su Sianti, terima kasih semuanya. Kan Amitopo semuanya. Suhu, Amitopo Bante. Amitopo, terima kasih. Cepi, thank you. Bu Bella, terima kasih. Celedi, thank you. Shelly, thank you. Aiming, thank you. Suara macet-macet tadi ya. Lihat YouTube aja ya. Terima kasih. Halo, reconnecting ini siapa ya? Kalau boleh tahu saya lihat wajahnya dong. Reconnecting siapa itu? Namanya reconnecting ya. Nah, itu Vihara Ratana Stupa Agung muncul, Bante. Oh ya, Vihara Ratana Stupa Agung mana ini? Nah, itu sama Nerinya lagi belajar. Oh, sama Neri ya. Oke, Namo Buddhaya, sangga terkasih. Ternyata ramai ya sama Nerinya. Ya, terima kasih sudah join. Sehat selalu. Teman-teman dari Sorong, thank you. Pir mengandok aja Pir sini Pir. Oke. Sini. Oke. Rumah Pak. Sampai jumpa. Live ya.